Oke, kita mulai. Eudaimonisme. Eudaimonisme itu etika yang fokusnya adalah kebahagiaan. Jadi, menurut etikanya Aristoteles, tujuan hidup yang paling puncak itu kebahagiaan. Setelah kebahagiaan sudah tidak ada lagi yang dituju. Kalau masih ada lagi yang dituju, ya berarti belum bahagia. Masih ada yang diinginkan lagi, belum puas, belum lega, masih ada yang diinginkan. Jadi orang yang sudah bahagia itu berarti orang yang sudah tidak ingin apa-apa lagi. Sudah nyaman, sudah lega dengan terpenuhinya keinginannya. Maka sebenarnya puncak hidup dan tujuan hidup manusia, katanya Aristoteles, itu ya kebahagiaan. Jadi yang pertama, kebahagiaan adalah puncaknya hidup, tujuannya hidup. Kenapa disebut puncak? Karena setelah bahagia biasanya orang sudah tidak ingin apa-apa lagi. Saya sudah bahagia, Pak, tapi saya masih punya target ini, itu. Kalau versinya Aristoteles berarti ya belum. Kamu belum bahagia, masih banyak yang diinginkan. Orang bahagia itu sudah tidak perlu apa-apa lagi, sudah puas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, karena kebahagiaan itu adalah puncaknya, finalnya, maka bahagia itu harusnya bernilai dalam dirinya sendiri. Jadi bukan karena sesuatu yang lain. Kalau kebahagiaan ini tergantung dengan sesuatu yang lain, ya berarti dia masih belum bahagia yang sejati. Jadi bahagia itu diinginkan karena dirinya sendiri, bukan karena sesuatu yang lain. Misalnya begini, itu ilustrasi di bawahnya. Kita ingin makanan. Kita ingin makan misalnya. Apakah makan itu kebahagiaan? Makan tidak bisa disebut kebahagiaan. Kenapa? Karena makan kita lakukan karena ada target yang lain yang kita tuju. Misalnya kita ingin sehat. Berarti makan ini bukan puncak, karena masih ada yang lain yang kita inginkan. Berarti dia tidak bernilai pada dirinya sendiri, tapi dia bernilai karena bersandar pada sesuatu yang lain, seperti makan dan sehat. Sementara tadi kan rumusnya, bahagia itu dia diinginkan dalam dirinya sendiri. Oke, jadi yang teori konsep kebahagiaan yang kedua, bahagia itu sesuatu yang bernilai dalam dirinya sendiri, bukan karena yang lain. Kalau kalian punya pasangan, punya pacar misalnya, kenapa engkau cinta padaku? Itu kalau masih ada sebutan yang lain dari cinta itu, berarti dia tidak bernilai dalam dirinya sendiri. Misalnya, oh karena engkau cantik, oh karena engkau menyenangkan, oh karena engkau murah senyum, oh karena engkau macam-macam. Masih ada karena engkau di luar cinta itu sendiri, ya berarti itu namanya tidak bernilai dalam dirinya sendiri, tapi bernilai karena hal lain di luar dirinya. Nah, kalau ada yang seperti ini berarti belum sejati. Kebahagiaan misalnya karena makan itu belum sejati, karena dia masih ada target yang lain. Makan untuk kenyang, makan untuk sehat, makan untuk gemuk atau makan untuk diet, dan lain sebagainya. Oke. Nah, terus apa Pak yang bernilai dalam dirinya sendiri? Katanya Aristoteles, dalam hidup ini yang bernilai dalam dirinya sendiri itu adalah kebaikan atau kebajikan, virtu.
Makanya etikanya Aristoteles sering disebut sebagai virtu etik, etika kebajikan. Baik inilah, kebaikan inilah yang adalah jalannya kebahagiaan. Jadi untuk menuju kebahagiaan, satu-satunya jalan adalah kebaikan atau kebajikan. Kenapa? Alasannya Aristoteles yang pertama, karena dengan melakukan kebajikan, kita akan nyaman, tentram, puas, bahagia. Jadi syaratnya untuk bahagia itu ternyata jadi orang baik. Makanya motonya Aristoteles, menjadi orang baik itu baik. Tidak ada target yang lain sudah. Jadilah orang baik. Mengapa? Karena itu baik. Jadi orang baik itu ya orang yang kebaikannya ya karena memang dia baik. Makanya virtu etik itu dikenal bermoral atau tidak bermoral, tidak dilihat dari jenis perbuatannya, tidak dilihat dari manfaatnya atau akibatnya, tapi dilihat dari karakter orangnya. Sehingga nanti dalam virtu etik, itu yang digarap itu orangnya. Jangan salah, virtu etik ini nanti diwarisi oleh banyak filosof muslim. Jadi termasuk dulu kita pernah belajar Ibnu Miskaweh, kita pernah belajar Imam Ghazali. Ini cara berpikirnya virtu etik, etika kebajikan, yang fokusnya pada membentuk karakter. Makanya kalau teman-teman belajar akhlak, mungkin lewat Imam Ghazali atau lewat Ibnu Miskaweh, kan selalu diajarkan untuk membentuk karakter dengan akhlakul karimah, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang tidak takabur, menjadi orang yang tidak sombong. Ini namanya virtu etik. Nanti ada aliran etika yang tidak melihat karakter, melihat manfaatnya, namanya utilitarianisme, etika teleologis, macam-macam. Itu dulu pernah kita bahas juga. Yang ini beda dengan yang digagas oleh Aristoteles ini. Bagi Aristoteles ya kebaikan itu pertama-tama dilakukan dengan membentuk orang jadi orang baik. Kalau orang sudah dibentuk berkarakter baik, yang keluar dari dirinya itu juga adalah kebaikan. Jadi menjadi orang baik itu baik. Kalau kita jadi orang baik, yang kita lakukan baik, hidup kita juga akan jadi baik. Nah, inilah virtu etik, etika kebaikan. Ini yang disebut dia bernilai dalam dirinya sendiri. Mengapa engkau membantu orang lain? Ya karena membantu orang lain itu baik. Kalau masih ada pamrih-pamrih, saya bantu orang lain itu Pak, biar dapat imbalan penghormatan, biar dapat imbalan nama baik, atau biar nanti pahalanya dikali lipatkan. Kalau masih ada pamrih-pamrih di luar kebaikan itu sendiri, berarti kita masih namanya belum tulus, belum baik yang sejati. Maka jadilah orang baik yang sejati, melakukan kebaikan ya hanya karena itu baik. Mengapa engkau sedekah bantu orang lain? Ya karena sedekah itu baik, Pak. Jawabannya cuma itu saja, titik. Tidak ada tujuan lebih jauh, tidak ada target lebih jauh. Berarti kita orang baik. Jadi orang baik itu orang yang melakukan kebaikan karena itu memang baik. Dan yang seperti ini nanti katanya Aristoteles, inilah nanti jalannya kebahagiaan. Orang lega, orang puas karena kebaikannya tuntas. Jadi kalau sudah tuntas itu kan tidak bisa diotak-atik, tidak bisa diganggu gugat lagi. Ini isyarat bagi para pemimpin dan calon pemimpin. Pertama-tama harus membangun karakternya. Harus jadi orang baik dulu.
yaitu orang yang melakukan kebaikan karena itu baik, bukan karena syarat-syarat apa atau karena tujuan-tujuan apa. Oke, kita lanjutkan. Ini uraian kelanjutannya kalau ada yang tanya. Mengapa kok kebaikan? Mengapa bukan kesenangan? Mengapa kesenangan tidak disebut, tidak dianggap jalan kebahagiaan? Kalau dijawab versinya Aristoteles ya, karena kebaikan yang sejati itu harus menunjukkan ciri bahwa itu manusia. Jadi kebaikan itu karakter yang hanya dimiliki oleh manusia. Kalau kesenangan ini bukan ciri khasnya manusia. Kenapa? Karena binatang juga nyari senengnya, nyari enaknya, nyari nyamannya hidup saja. Jadi kalau berhenti di kesenangan belum bahagia karena belum karakter manusia. Kalau kebahagiaan itu karakternya manusia. Kalau hanya kesenangan, binatang juga begitu. Jadi jawabannya itu, kalau ada yang tanya mengapa kok kesenangan tidak merupakan puncaknya kebahagiaan, tapi kebaikan. Mungkin ada yang tanya lagi yang kedua, kenapa kok bukan kehormatan? Kenapa kok kebaikan, kok tidak kehormatan? Jawabannya Aristoteles ya, kehormatan itu apa sih? Kehormatan itu kan apa yang dipikirkan orang tentang kita. Kemudian orang menilai kita tinggi, menilai kita bagus, menilai kita baik, kan itu. Orang yang mencari kehormatan itu kan sama dengan orang yang mencari pengakuan. Orang yang mencari keyakinan diri bahwa mereka ini baik. Aku ini sebenarnya baik apa enggak sih? Terus dia melacak, menurut orang-orang aku sudah baik apa belum? Ini kalau bahasa lainnya kan mencari kehormatan, mengejar kehormatan. Oh belum, saya harus melakukan yang baik lagi dan seterusnya. Berarti kehormatan ini belum puncak. Puncaknya adalah kebaikan. Jadi, oh alhamdulillah ternyata memang aku dianggap baik oleh orang lain. Makanya aku dihormati. Loh, berarti intinya kan di kebaikan, bukan di kehormatan. Kehormatan itu hanya salah satu cara kita untuk tahu bahwa kita ini memang sudah benar-benar baik. Kalau orang tidak menghormati kita, menyepelekan kita, jangan-jangan kita belum baik. Oh, orang-orang kok hormat sama kita, mungkin aku sudah baik. Dihormati orang pun belum pasti kita baik. Kadang-kadang orang tertipu oleh pencitraan-pencitraan kita. Kadang-kadang orang salah tebak terhadap yang kita lakukan. Kita punya pamrih, orang tidak tahu, nganggapnya kita tulus. Tapi kita tetap dihormati. Berarti memang kehormatan ini bukan puncaknya. Jadi kehormatan itu hanya salah satu jalan yang bisa menunjukkan kita sudah baik apa belum. Berarti dia bukan kebahagiaan yang hakiki, yang sejati. Yang sejatinya tetap ada di kebaikan. Kenapa bukan kekayaan juga, Pak? Apalagi kekayaan. Kekayaan juga harusnya bukan tujuan puncak. Kita mengejar kekayaan itu kan hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau ada orang kekayaan untuk kekayaan, ini sebenarnya orang yang tidak pinter. Wong kita nyari uang, nyari kebutuhan hidup, itu kan untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Makanya kalau kekayaan itu hanya dikumpulkan, itu sebenarnya logika yang keliru. Wong kekayaan itu untuk memenuhi hidup. Maka hidup yang utama itu kan bukan hidup yang surplus berlebihan hal harta benda untuk kehidupan kita. Tapi kalau pas kita butuh dia ada. Maka ada yang bilang orang kaya itu sebenarnya orang yang merasa cukup. Jadi bukan orang yang banyak harta. Kalau banyak harta tapi tidak merasa cukup, ya tidak kaya. Atau hartanya hanya ditumpuk saja, tidak digunakan
sesuai perannya. Harta itu kan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan. Kadang-kadang hartanya banyak, dia tidak menikmati, eman-eman hartanya, terus hidupnya malah tidak bahagia hanya untuk menjaga harta. Nah, ini cara berpikir yang terbalik. Wong adanya harta, adanya kekayaan itu kan untuk memenuhi kebutuhan. Berarti orang yang kebutuhannya terpenuhi, dalam bahasa yang lain orang yang cukup, itu sebenarnya dia sudah kaya. Tidak harus numpuk harta berlebih. Buat apa harta? Ya harta untuk memenuhi kebutuhan lah. Terus ngapain harta itu ditumpuk-tumpuk saja? Ya nikmatilah untuk memenuhi kebutuhanmu. Jangan dibalik, karena ada orang yang kita sebut budaknya harta. Hartanya ditumpuk tapi hidupnya susah. Mending hartanya pas-pasan tapi juga pas dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hidupnya apa? Ya kebahagiaan tadi. Jadi harta ternyata juga belum final, karena dia hanya melayani hidup manusia. Berarti dia belum kebahagiaan yang sejati. Maka memang bahagia yang sejati itu ada dalam kebaikan. Itulah virtu etiknya Aristoteles. Seorang pemimpin berarti harus mampu pertama-tama menjadi orang yang baik. Kalau dia jadi orang yang baik, pastinya dia akan bahagia. Kalau dia sudah bahagia, maka dia punya peluang untuk membahagiakan yang lain. Kalau dia sendiri belum bahagia, dia sendiri masih banyak hal yang harus dikejar dan diselesaikan dan dibereskan, ya agak susah. Kalau dia ingin membahagiakan orang lain, membereskan hidupnya orang lain. Oke, jadi dasarnya dari situ nanti. Untuk membangun konsep pemimpin yang baik.